Daya adalah simbol kemunduran pendidikan di Aceh. Apa benar? Let's talk about this. Oke, di video sebelumnya saya pernah memberikan statement bahwa Indonesia di peringkat ke-69 dari 81 negara dalam kemampuan membaca. Oleh karena itu saya berpikir, jika literasi pendidikan di sekolah saja mengalami kemunduran, bagaimana dengan pendidikan agama di Daya yang tidak mendapatkan perhatian yang sama? Juga didukung dengan banyaknya anggapan bahwa sistem pendidikan di Daya tidak relevan untuk jaminan masa depan. Mendorong saya untuk menelusuri secara langsung ke salah satu Daya tertua di Aceh, yaitu Daya Mudi Masjid Raya Al-Samalama. Dan di pintu gerbang ini menandakan awal perjalanan saya di kota sejuta santri. Jadi di Daya bukan hanya mendidik para santri untuk bagaimana memahami, mensyarahi, menjelaskan. Mereka juga punya hak dan punya kesempatan untuk mengkritisi dan membuat opini baru. Ini menjadi salah satu pintu dan jalan bagi kita untuk bagaimana meningkatkan minat literasi para santri, khususnya kaum Daya yang ada di Aceh secara khusus dan di Indonesia secara umum. Karena itu perlu dicari kepada sumber-sumber literatur yang sangat otoritatif, dan ini didapat daripada kitab-kitab kuning itu sendiri yang sampai saat ini masih dipelajari di pesantren atau di daerah-daerah di Aceh. Jadi sebenarnya dengan belajar kitab kuning ini, itu juga kita bahagian melestarikan adat dan budaya Aceh, yang dimana kita ketahui Aceh adalah pintu utama masuk Islam ke Nusantara ini, sehingga Aceh digelar dengan Serambi Mekah. Digelar Serambi Mekah ini tidak terlepas daripada adanya belajar agama daripada sumber utama yang otoritatif, yaitu dari kitab kuning itu sendiri. Selama ini saya selain aktif di pendidikan Daya, saya juga aktif di berbagai kegiatan organisasi dan forum-forum internasional, baik itu workshop ataupun konferensi. Dan saya menyadari bahwa Daya memiliki basis yang kuat dalam literasi, bagaimana kita diajarkan untuk berpikir kritis melalui pemahaman mantik yang diajarkan, bagaimana kita dilatih untuk mampu berretorika dengan baik melalui ilmu balaghah yang dibekali. Hal ini akan menjadi lebih kuat ketika kita mampu mengglobalisasikannya. Ketika kita hadir di forum-forum internasional, kita dibekali dengan pemahaman baru, kita memiliki perspektif yang jarang dimiliki oleh orang lain karena kita mampu melihat hal itu dari sudut pandang literasi agama yang autentik dan genuine. Saya harap ke depannya literasi agama yang telah dijaga ini bisa terus dilestarikan, dijaga keautentikannya, dan terus dipelajari dari masa ke masa. Alhamdulillah sekarang saya udah ada di balai-balai pengajiannya santri Daya Mudi, dan dari balai pengajian ini juga lahir banyak ulama-ulama dan tokoh-tokoh Aceh yang sekarang menjadi pakar di bidang keilmuan agama. Jadi di sini adalah tempat di mana mereka semua bisa memainkan cakrawala dalam ruang lingkup Daya. Selain menjadi tempat ibadah, ternyata Masjid Daya Mudi ini juga difungsikan sebagai balai pengajian untuk mengkaji kitab kuning lebih jauh bersama seorang guru, di mana di sini bisa menjalin hubungan emosional lebih kuat antara sang guru dan sang murid. Dari sini kita bisa belajar ternyata santri yang selama ini kita pandang sebagai ketertinggalan, ternyata mereka lah yang menjaga budaya literasi itu tetap terjaga di Indonesia gitu. Jadi buat kalian saya rekomendasiin untuk coba kita lihat dan contoh apa yang dilakukan oleh para santri. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah menjadi anak muda Aceh yang sadar dan saling bahu-membahu untuk membawa perubahan bagi Aceh di sektor pendidikan.
agar melahirkan banyak cendekiawan untuk Aceh yang bermartabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.